Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami haturkan kepadamu bahwa Engkau selalu membaharui gereja. Engkau selalu membaharui iman kami dari dalam batin. Ketika kami mengalami cintamu dan kami membalas cinta. Bantu kami ya Tuhan, seperti Santa Teresia menjawab cinta Bapa kepadanya, cinta Allah kepadanya dengan mencintai Dia, Tuhan Yesus, di atas segala sesuatu dan sesamanya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus memerdekakan kita. Kata merdeka ini bagi saya menjadi sangat penting, terasa sangat penting sekali karena kita punya banyak dosa. Apa dosa pun apa. Ada ketujuh dosa yang akibat dari dosa manusia pertama. Kikir, ya, serakah, iri hati, marah, malas, ya, kemudian sombong, ya, kemudian angkuh, cabul. Itulah, apakah Tuhan memerdekakan aku dari semua itu? Sejujurnya hampir tidak mungkin. Karena kita punya ketujuh dosa itu, dan salah dua adalah dominan. Apakah kita mudah marah? Apakah kita mudah malas? Cabul? Hampir tidak mungkin. Tetapi tidak mungkin bagi Allah. Allah terus berjuang memurnikan hati kita. Maka dalam bacaan Injil hari ini kita diajak untuk Yesus untuk tidak memperhatikan hal lahiriah. Tidak hanya, maksud saya tidak boleh tidak sama sekali. Bukan hal-hal lahiriah itu yang menyelamatkan kita. Seperti kuburan yang di luar bagus, di dalam borok. Ada banyak dosa di dalam batin kita. Jadi kita memperhatikan hidup batin. Perhatikan. Kata perhatikan itu tidak berarti kita memperhatikan dinamika batin kita. Arah kemana dan seperti apa. Dan itu menjadi arah kita untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Untuk memerdekakan dorongan-dorongan nafsu apa yang ada dalam diri kita. Tadi ketujuh dosa itu. Ya. Dan kita mohon rahmat supaya Tuhan sendiri yang mengambil akarnya. Seandainya tidak bisa mengambil, ya kita berdamai dengan segala kelemahan itu. Ya. Dengan segala kekurangan itu. Maka mari saudaraku terkasih, contoh yang paling baik dalam hidup kita adalah Santa Teresa dari Avila. Seorang suster yang luar biasa. Ya, sejak kecil dia bersama saudaranya ingin melawan orang Islam yang berada di sana, lalu ingin berperang seolah-olah dia mau jadi martir di sana, tapi dihalangi oleh pamannya. Keinginan dia untuk menjadi baik, untuk menjadi suci, untuk menjadi murni, itu sudah ada tertanam dalam hatinya. Juga ketika dia masuk biara, kemudian dia merasa kekeringan, kehabisan, karena dia ingin melihat hidupnya sendiri sebagai hidup yang tidak terlalu baik, ya. Katakanlah hidup yang lembek, hidup yang biasa-biasa aja. Tapi ketika dia sakit dan hampir mati, bahkan sudah disiapkan petinya, ternyata dia sembuh. Dan menurutnya berkat bantuan Santo Yosef. Dan Tuhan terus membentuk dia. Akhirnya dia membaharui hidupnya, kemudian membaharui biaranya, dan mendirikan 13 biara yang terkenal di Spanyol, bersama kemudian Santo Yohanes dari Salib. Dan disitulah kita bisa melihat dia menulis buku yang luar biasa berdasarkan pengalamannya akan Allah. Nah, saudara, apa yang kira-kira bisa kita ambil dari contoh seorang luar biasa ini? Menurut saya, satu hal, yaitu kembalilah ke hidup batin. Hidup batin kita, di dalam batin kita mengamati dinamika pikiran, dinamika perasaan, dinamika batin kita. Kita lihat, kita cermati. Pasti ada pola-pola yang sama yang Tuhan mau kerjakan lewat diri kita masing-masing. Itu coba perhatikan hidup batin kita. Entah itu positif, entah itu negatif, tidak apa-apa. Ya, sekali lagi, positif negatif kita cermati. Pasti ada dorongan-dorongan yang memang secara naluri ada dalam diri kita. Dan Tuhan mengendaki itu menjadi misi hidupku. Ya. Tetapi misi hidupku itu berarti juga dekat dengan Tuhan. Pasti itu membawa kita kedekatan dengan Allah. Tapi juga kedekatan mengenal diri sendiri dengan baik. Yang kedua, pentingnya aspek imajinasi.
Segala sesuatu berdasarkan imajinasi. Hidup kita itu berdasarkan imajinasi, berdasarkan apa yang kita dambakan, apa yang kita harapkan. Dan imajinasi itu sangat penting. Bahkan Albert Einstein mengatakan pentingnya berimajinasi. Dalam doa juga kita bisa berimajinasi, membayangkan Yesus bergaul dengan siapa saja. Dan yang bagian yang disukai oleh Santa Teresa adalah berimajinasi, dia berdialog dengan wanita di sumur Yakub, berdialog, seorang wanita PSK, ya, seorang perempuan pelacur, berdialog dengan Yesus yang jujur apa adanya dengan Yesus. Dan itulah doa menjadi conversation, suatu percakapan pribadi dengan sahabat. Yesus sahabatku. Betulkah demikian? Apakah memang Yesus sahabat? Dan Yesus sudah menyebut kita sahabatnya, jangan lupa loh ya. Sebelum kita menyebut Yesus sebagai sahabat, Yesus menyebut sebagai sahabat. Apakah aku? Jadi lapisan kedua adalah pertanyaan, apakah aku sahabat Yesus? Apakah Yesus sahabatku? Apakah aku meluangkan waktu untuk berdialog dengan dia dalam keadaan apapun? Semoga pelajaran kecil yang saya sampaikan ini hanya sebagian kecil, tapi ada kedambaan rindu untuk mencari Tuhan, mendambakan Tuhan. Semoga Anda dan saya berusaha untuk mohon rahmat supaya kita dimerdekakan dari segala nafsu-nafsu, keinginan egois. Ya. Kita diajak untuk menyucikan batin kita masing-masing, untuk memperhatikan dinamika batin, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Apa yang terjadi? Kita jujur apa adanya. Semoga Tuhan memberikan rahmat dengan berimajinasi, membayangkan. Maka salah satu hal yang menurut saya cara kita berimajinasi, letakkan gambaran misalnya kerahiman ilahi. Kenapa Yesus meminta kepada Santa Faustina untuk melukiskan kerahiman ilahi itu dan dibagikan kepada semua orang? Supaya gambar kerahiman ilahi itu memancar dalam hati saya. Ya, dalam hatiku. Yesus yang rahim itu dalam pikiranku, bayanganku, kehendakku. Semoga Tuhan tertera, terpatri, tercetak dalam hatiku. Yesus yang hidup, berkuasa dalam diri kita. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.